Para insinyur dan desainer China tidak berhenti mengejutkan kita. Hingga 20 tahun yang lalu, mereka hanya mampu mengadopsi ide-ide dari merek-merek terkemuka di dunia. Dan hari ini, generasi baru telah berhasil menerapkan inovasi mereka sendiri. Hal ini membuat para penggemar teknologi terpesona. Semua yang dulu hanya bisa kita lihat di film-film fantasi sekarang menjadi kenyataan. Bus listrik tak berawak yang memenangkan penghargaan untuk desain industri terbaik di pameran internasional. Yutong Xiao 2.0 Smart memiliki basis roda dengan panjang 5 meter dan dapat menampung hingga 10 penumpang. Dengan metode program, para desainer telah menetapkan batas kecepatan maksimum 40 km per jam, yang cukup untuk sebuah kota besar saat bergerak pada jarak menengah. Bus listrik dilengkapi dengan berbagai sensor, termasuk kamera dan lidar laser, yang membantu komputer onboard berorientasi dalam situasi jalan. Beberapa bus ini, dengan menyinkronkan komputer di dalamnya, dapat bergerak dalam sebuah kolom, yang sangat penting dalam mengangkut sekelompok besar penumpang. Konsep mobil listrik masa depan, seperti yang dilihat oleh para desainernya, dipresentasikan di CES 2025. Menariknya, mobil futuristik ini tidak memiliki elemen kontrol yang biasa. Sebagai gantinya, beberapa layar panorama dan konsol sentuh digunakan sebagai gamepad layar. Pengendalian sebagian besar dilakukan oleh autopilot, yang menentukan rute yang optimal dan memantau kondisi jalan. Para pembuatnya sendiri menyebut LG Alpha Able sebagai gua digital yang beradaptasi dengan kebutuhan pilot dan penumpang. Salon mengubah konfigurasi tergantung pada situasi saat ini, meningkatkan jumlah tempat duduk atau membuat mereka lebih nyaman. Kopter kompak 2 tempat, dilengkapi dengan 6 skrup. Karena ukurannya yang kecil, mobil ini dapat dengan mudah ditempatkan di ruang transportasi yang dibuat khusus untuknya, dengan ukuran yang sedikit lebih besar dari minivan keluarga biasa. Platform juga bergerak dengan daya dorong listrik dan memiliki permeabilitas yang lebih baik berkat sepasang poros belakang. Di mana salah satu dari mereka terjebak dalam lumpur, yang lain akan membantu keluar. Helikopter terbang dengan kecepatan hingga 130 km per jam, dan daya baterai hanya cukup untuk setengah jam. Bisa diisi ulang dari mobil listrik saat dalam perjalanan. Diasumsikan bahwa tandem ini akan digunakan terutama oleh layanan penyelamatan untuk mencapai lokasi yang sulit dijangkau dengan cepat. Mobil listrik bertenaga surya yang secara ambisius oleh para desainernya dijuluki Tesla Killer. Kurangnya kebutuhan untuk pengisian tetap membuatnya menjadi pesaing serius untuk mobil listrik unggulan Elon Musk. Dan ini bukan prototipe. Menurut penciptanya, kendaraan itu siap untuk produksi massal, dan unit pertama akan turun dari konveyor pada tahun 2025. Sebuah kursi roda teknologi untuk orang-orang dengan masalah sistem mobilitas. Salah satu fitur utamanya adalah sistem self-balancing, yang membuatnya tetap stabil dalam situasi apapun. Hal ini berlaku untuk penyandang disabilitas. Jika mereka terjatuh, mereka tidak bisa bangkit dengan baik. Fitur lainnya adalah sistem augmented reality yang memproyeksikan ke kacamata khusus, label untuk mengoptimalkan rute dan berbagai petunjuk yang berguna. Kacamata ini juga dapat digunakan untuk menjalankan game balap yang menempatkan benda-benda virtual di atas dunia nyata. Ini berguna secara psikologis. Praktik seperti ini meningkatkan kepercayaan diri pengguna dan membantu mengembangkan keterampilan manajemen lebih cepat. Mobil listrik untuk keluarga besar dengan desain yang cukup aneh dan bahkan konyol. Tidak seperti kebanyakan mobil tenaga surya, yang hanya bisa menampung 1 atau 2 orang, ini memiliki ruang yang lebih luas. Ini dirancang untuk 4 orang, dewasa atau 2 orang dewasa dan 3 anak. Roda Stella Car lebih panjang daripada minivan keluarga biasa, yang memungkinkan untuk memasang lebih banyak panel surya di atap untuk mendapatkan energi tambahan. Dengan berat 1,2 ton, mobil ini dapat melaju dengan kecepatan 145 km per jam tanpa masalah, dan memiliki daya simpan lebih dari 700 km dengan baterai penuh. Kabinnya terbuat dari plastik karbon dan sangat ringan, yang mengurangi konsumsi energi saat bepergian. Kereta api dengan bantal magnet secara teoritis mampu mencapai kecepatan hingga 1000 km per jam. Dengan kecepatan perjalanan dari Beijing ke Shanghai, yang membutuhkan lebih dari 12 jam dengan mobil, high-speed maglev trains hanya membutuhkan waktu 1,5 jam. Kecepatan fenomenal dicapai karena tidak ada gesekan antara rel dan gerobak, yang tidak ada dalam konstruksi, dan medan magnet tidak hanya mendukung komposisi dalam keadaan levitasi, tetapi juga memastikan gerakan yang berkelanjutan dan lancar. Untuk saat ini,
para pencipta telah melakukan uji coba komposisi pada bagian lintasan sekitar 2 km, yang diletakkan di dalam tabung aerodinamis vakum. Rencananya, dalam waktu dekat, akan dibangun rute uji coba sepanjang lebih dari 100 km. Skuter roda 3 robot dengan kecerdasan buatan yang canggih. Dalam mode ini, robot dapat bergerak sendiri dalam arus lalu lintas yang padat, dengan mengandalkan perangkat keras dan perangkat lunak, serta navigasi satelit. Dalam mode pendamping mengikuti pemiliknya dan dapat digunakan untuk mengangkut barang-barang berat. Dalam mode skuter, pengguna mengoperasikannya dengan sensor kemiringan, dan mengendarainya seperti menggunakan ski atau skater. Dengan bantuan penggerak listrik yang terpasang, ia mampu mencapai kecepatan 10 km per jam, yang cukup untuk bergerak di kota dalam jarak yang singkat. Di masa depan, Kanguroid bisa digunakan sebagai taksi. Robot yang paling dekat dapat pergi ke pelanggan dan kembali ke depot atau tempat parkir khusus pada akhir shift. Transformasi mobil listrik yang dirancang untuk kota-kota besar di mana masalah tempat parkir sangatlah penting. Dalam bentuk dasarnya, coupe 2 tempat ini memiliki keunggulan kecepatan, dan dikendalikan oleh pengemudi dengan menggunakan kemudi tradisional. Saat transformasi, sasis lipat menjadi 2, dan porosnya sedikit ditarik ke bawah kabin. Dengan demikian, roda menjadi 1,5 kali lebih pendek, sehingga lebih mudah untuk bermanuver dan mencari tempat parkir. Dengan menggunakan joystick, pengemudi bahkan dapat memutar transformer yang terlipat di tempat. Dalam bentuk ini, mobil listrik secara signifikan kehilangan kecepatan, tetapi mendapatkan fleksibilitas yang fantastis. Monowheel dengan diameter 1,5 meter dengan penggerak listrik mampu mengembangkan kecepatan hingga 112 km per jam. Pilot berada di dalam roda, pendaratan menyerupai chopper dengan kemudi tertutup tinggi. Konstruktor terinspirasi oleh roda tunggal abad ke-19. Namun, berbeda dengan prototipe baja yang berat, penggunaan polimer modern yang ringan dan tahan lama memungkinkan untuk mengurangi berat kendaraan secara signifikan. Hal ini memungkinkan untuk mengembangkan kecepatan suara dengan ukuran mesin dan baterai yang sederhana. Para pencipta EV360 memiliki tujuan ambisius untuk mendesain roda tunggal tercepat di dunia. Namun, rekor saat ini 117 km per jam, yang ditetapkan oleh Gas Monocycle, mereka belum berhasil mengalahkan. Sepasang robot parkir yang sepenuhnya otonom telah berhasil melewati uji coba. Bantuan manusia hanya diperlukan untuk perbaikan atau pemeliharaan. Selebihnya hanya bisa dilakukan oleh robot. Konstruksi adalah 2 platform hampir datar, dilengkapi dengan banyak rol berputar dan beberapa konsol yang dapat dilepas. Jimo mengangkat mobil yang ditinggalkan di depan pintu masuk garasi dengan menggoyang-goyangkan 4 roda dengan menggunakan konsol, lalu mengantarkannya ke tempat parkir yang kosong. Dia juga bisa membalikkan mobil yang sedang diangkut di tempat, sehingga dia bisa bermanuver bebas di garasi. Karena platform tidak memiliki ikatan yang ketat satu sama lain dan bergerak secara otonom, penjaga parkir dapat melayani mobil dan bus dengan ukuran roda apapun. Roller skates ultra kompak, terutama ditujukan untuk anak-anak dan remaja dengan berat tidak lebih dari 80 kg dengan ukuran kaki dari 25 hingga 45. Mereka bahkan tidak memiliki sepatu dasar mereka sendiri. Alih-alih, Anda bisa menggunakan lipit untuk menempelkannya pada sepatu atau sepatu yang cocok. Platform kanan lebih panjang ukurannya, karena merupakan penuntun dan memiliki penggerak listrik yang terpasang, yang memungkinkan kecepatan hingga 16 km per jam. Aktifkan regulasi kecepatan dengan menggunakan kaki kanan. Dipasang seperti uretan tahan lama dan dilengkapi dengan lampu LED. Untuk berputar-putar di malam hari, agar pemiliknya terlihat oleh roller lain. Perjalanan yang, menurut para desainer, tidak meninggalkan jejak dan tidak merusak tanah. Masing-masing dari 18 roda memiliki drive listrik mandiri dan suspensi independen. Berat kendaraan didistribusikan secara merata di antara mereka, sehingga tekanan pada tanah minimal. Perjalanan kemana-mana seperti itu tidak memiliki rintangan yang tidak dapat ditangani oleh SUV 4 atau 6 roda tradisional. Pohon-pohon, kayu-kayu, lembah-lembah, kolam-kolam yang dangkal dan bahkan tangga. Saat mengendarai di atas segala keributan, pengendaraannya lancar, tidak ada guncangan. Pencipta dari keajaiban ini memastikan bahwa tidak satu pun dari sepeda ATV yang ada saat ini memiliki tingkat ketahanan yang sama dengan 18 roda. Komposisi futuristik dan tidak sepenuhnya biasa untuk mobil listrik. Mobilnya 2 orang, roda hanya 3.
Ke depan belakang sedikit lebih diameter dan tebal, dan disembunyikan oleh bodi, dan berbelok depan dibawa keluar ke sisi pada konsol panjang. Kecepatan dibatasi dengan 100 km per jam, dan daya cadangan pada baterai yang terisi penuh lebih dari 600 km. Angka yang cukup bagus, mengingat mobil bisa diisi ulang saat bepergian. Taksi tak berawak yang dibuat dalam kolaborasi BYD dan Pony.ai. Yang pertama memberikan basis, salah satunya adalah mobil listrik yang diperbaiki, dan yang lainnya adalah sebuah kecerdasan buatan yang dapat memandu diri dari tempat ke tempat dan membawa penumpang dari A ke B. Di Wuhan, lebih dari 400 mobil ini sedang dalam uji coba. Dalam prospek untuk meningkatkan armada taksi menjadi 1.000 mobil listrik, yang diproyeksikan akan terjadi tahun ini. Menariknya, desainer tidak meninggalkan elemen kontrol tradisional. Jika perlu, Anda dapat menempatkan ayah daging dan tulang biasa di belakang domba, sementara menonaktifkan pilot elektronik. Mobil listrik urban yang kompak dan terjangkau, dibuat dengan mempertimbangkan realitas kota besar dan lalu lintas yang padat. Meskipun ukurannya kecil, cukup nyaman untuk 4 penumpang, terlepas dari usia. Bodi dibuat dalam bentuk faktor universal. Para desainer menyediakan tempat bagasi yang cukup luas. Harga yang terjangkau dan biaya operasional yang rendah membuat Wuling Hongwang menjadi pesaing serius untuk mobil listrik kompak perkotaan. Dalam kemasan dasar, harganya $4.500 AS, beberapa kali lebih murah daripada, misalnya, yang mirip dengan Smart 1. Mesin pemadam kebakaran bandara yang dirancang untuk menanggapi darurat jika terjadi kebakaran besar. 4 dari 8 roda berputar, yang memungkinkan mobil untuk bermanuver dengan mudah tidak hanya di lapangan terbang yang penuh dengan peralatan, tetapi juga dalam arus transportasi. Kota, Gunung Berapi Leon 888 dilengkapi dengan tangki air berkapasitas 12.000 liter dan tangki tambahan untuk digunakan ketika produk minyak terbakar. Dengan mesin berkapasitas 1.300 pon, mesin akan langsung berputar dan cepat berakselerasi, menghemat waktu yang berharga. Ini adalah mesin pemadam kebakaran lain yang dirancang oleh para desainer yang secara radikal mengubah desain yang khas untuk kelas ini. Penekanan diberikan pada mobilitas kru pemadam kebakaran dan ketersediaan semua peralatan. Dinding eksterior karoseri merupakan bagian yang nyaman, di mana semua peralatan yang diperlukan oleh penyelamat disimpan. Fitur ini memungkinkan Anda untuk membuka dan mengaktifkan perangkat dengan cepat, yang sangat menghemat waktu. Dan ini bisa menjadi hal yang sangat penting dalam situasi bahaya. Drive Bibrida, mesin pembakaran internal yang kuat memutar generator yang memberi energi dan penggerak listrik pada masing-masing dari 4 roda. Sebuah ekskavator berjalan inovatif, yang fitur utamanya adalah sasis canggih. Dengan kemampuan transformasi yang fleksibel, tidak ada poros dalam konstruksi. Masing-masing roda terpasang pada konsol multi kerabat dengan tingkat kebebasan yang tinggi dan dapat bergerak di ruang bebas dari yang lain. Fitur ini memungkinkan untuk mengatasi lereng dengan kemiringan hingga 45 derajat. Tanah berlumpur dengan permukaannya yang tidak rata dengan rintangan setinggi 2 meter. Saat bekerja, roda ditarik ke bawah kabin, dan ekskavator difiksikan dengan kuat dengan penopang yang tidak bergerak. Juga XCMGG-10 mampu bekerja pada ketinggian tinggi dan dalam kondisi dingin ekstrim. Karakteristik ini membuat ekskavator sangat diminati dalam penanggulangan bencana alam dan operasi penyelamatan. Konsep mobil penyelamat untuk daerah pegunungan atau bersalju. Modifikasi seri SUV. Alih-alih menggunakan 4 roda, mobil ini menggunakan Caterpillar yang, berkat suspensi yang lebih baik, dapat merespons perubahan lanskap. Ini menjamin ketahanan yang baik terhadap salju dan tanah dalam kondisi yang paling ekstrim. Nissan X-Trail memiliki penggerak pada semua 4 lintasan dan mengembangkan kecepatan yang cukup baik bahkan dalam kondisi off-road. Salon juga mengalami perbaikan. Kursi-kursi penumpang belakang telah dibongkar dan bagasi diperluas, yang memungkinkan untuk membebaskan ruang tambahan untuk peralatan penyelamatan. Opsi lain yang relevan adalah tuas dan pencahayaan darurat yang kuat. Uji coba di resor ski Gunung Eropa telah mengkonfirmasi efisiensi tinggi dari modifikasi Nissan X-Trail ini. Sebuah perahu satu tempat duduk di atas bantal udara dengan desain yang menyerupai sport car. Tubuhnya sangat ringan karena terbuat dari serat karbon plastik, dan deknya dari kayu. Massa kecil memungkinkan untuk bergerak tidak hanya di atas air, bersandar pada bantal udara, tetapi juga di lahan rawa atau di atas rumput dan salju. Tanpa merusak tanah dan tanaman.
Mesin listrik berkapasitas 240 tenaga kuda dapat mempercepat kapal hingga 80 km per jam. Apa yang tergantung pada permukaan yang dilalui. Jarak tempuh lebih dari 120 km, dan Anda dapat mengisi daya di stasiun pengisian daya biasa. Kendaraan semacam itu akan menarik perhatian pertama bagi nelayan atau pemburu. Anda bisa masuk ke dalam lubang yang tidak bisa dilalui oleh pesaing Anda. Hydrocycle di sayap bawah air, dilengkapi dengan penggerak listrik. Platform pendukungnya datar, seperti papan selancar, dan elemen kontrolnya terletak di konsol tinggi di bagian depan. Sayap bawah laut dengan sekrup jamur diletakkan lebih dekat ke pasukan. Dengan susunan ini, pusat massa berada lebih rendah, yang memberikan siklus hidrokarbon ketahanan yang fantastis bahkan pada gelombang besar. Tergantung pada kecepatan yang didapat, ia bisa meluncur di atas permukaan air yang halus atau bergerak perlahan dengan bergoyang-goyang. Jika penggeraknya dimatikan, hidrosikal dapat digunakan sebagai analog papan untuk berselancar di atas ombak. Dan ini bukan hanya mainan untuk para pecinta hiburan air. Kendaraan semacam itu sangat berguna bagi petugas penyelamat untuk menjangkau orang yang tenggelam dengan cepat. Gyrocopter roda 2 untuk penggunaan pribadi. Ini adalah kapsul satu tempat rendah berbentuk mengalir, di mana penumpang melakukan perjalanan dalam posisi setengah berbaring. Saat berkendara, kendaraan bergerak di atas dua roda, seimbang dengan prinsip gyroscooter. Untuk keamanan, para insinyur menambahkan roda kecil yang dapat dilepas di bawah pintu pengemudi untuk memberikan stabilitas saat parkir atau berhenti di persimpangan. Link yang tidak memiliki elemen kontrol yang biasa. Navigasi ditugaskan pada autopilot berdasarkan kecerdasan buatan yang canggih. Pemiliknya hanya menentukan rute atau, misalnya, dapat memberi perintah untuk parkir darurat, dan manuver dalam arus lalu lintas dilakukan oleh elektronik pintar. Inilah motor masa depan. Setelah transformasi roda ke posisi horizontal, sepeda motor berubah menjadi motor terbang. Keamanan penerbangan dijamin di tingkat tertinggi, karena disediakan parasut ketika terjadi situasi darurat. Skuter listrik 3 roda, yang dirancang khusus untuk perjalanan di luar jalan, digerakkan oleh roda belakang 13 inci yang besar. Ke depan dan belakang berpasangan, yang memberikan stabilitas yang lebih baik pada berbagai jenis tanah. Bersepeda mencakup unsur-unsur penggunaan troli listrik tradisional dan papan roll. Sebuah motor listrik dengan kekuatan 1500 watt mempercepat mobil ini hingga 40 km per jam. Serius, kita harus memakai perlengkapan pelindung. Baterai cukup untuk 60 km di jalan datar. Dalam kondisi tanpa jalan, lebih banyak energi yang terbuang. Fitur lain dari konstruksi adalah rem hidrolik yang kuat yang mampu menghentikan sepeda roda 3 dengan cepat, yang bergerak dengan kecepatan penuh. Opsi bisa sangat membantu ketika mencari rute baru, misalnya untuk tidak jatuh ke dalam lubang. Sebuah hibrida listrik self-balancing monocycle dan skuter gyros. Mendaratnya seperti di atas roda sirkus. Namun, desain menggunakan sistem stabilisasi, khas untuk skuter gyros. Kursi, meskipun tidak terlalu besar, sangat nyaman dan dilengkapi dengan peredam kejut yang kuat. Penutupnya terbuat dari kulit asli, sehingga kursi pengendara tidak akan terlalu berkeringat bahkan dalam cuaca panas. Berbeda dengan skuter tradisional, yang membutuhkan Anda untuk berdiri saat mengendarainya, Airwell A3 memungkinkan Anda untuk bergerak dengan kenyamanan yang lebih besar, yang penting ketika Anda sangat lelah di akhir hari kerja. Monosikal mampu mencapai kecepatan hingga 20 km per jam, yang membuatnya menjadi pilihan yang bagus untuk transportasi pribadi di kota. Baterainya bisa menempuh jarak 40 mil. Katel listrik untuk penumpang yang memiliki masalah dengan alat bantu gerak. Desain yang sama, prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembuatannya mirip dengan kendaraan sebelumnya. Di sini juga menggunakan sistem keseimbangan yang cerdas, yang menjamin stabilitas konstruksi, meskipun hanya ada dua roda. Airwell A6P dapat menuruni tangga jika tidak ada pendakian di dekatnya. Kontrolnya nyaman dan intuitif. Ini menggunakan tuas joystick dengan tombol-tombol pada tutupnya. Tidak sulit untuk bermanuver, keranjang ini mampu berbalik di tempat, misalnya, di lift. Lampu depan di dalamnya meningkatkan visibilitas di malam hari. Sinyal berhenti memperingatkan pengendara lain untuk berhenti. Perkembangan Cina memenuhi dunia, membuktikan kebenaran dan efektivitas garis yang dipilih.